Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ya, setelah minggu lalu libur, akhirnya chapter 1140 akan segera rilis. Dan di sini Mimin sudah mendapatkan beberapa bocoran menarik untuk isi chapternya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Skoper Gaban. Ya, sepertinya chapter ini akan lebih menceritakan mengenai sosok Gaban. Kemudian di bagian cover melanjutkan cover story Yamato. Di sini Wushu terlihat menyerang ulti menggunakan pisau. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan pertarungan Luffy versus Gaban. Di sini berarti Luffy menerima tantangan Gaban untuk bertarung demi mendapatkan kunci borgol Loki. Mereka pun mulai bertarung. Terlihat Gaban lebih unggul dalam pertarungan tersebut. Dia pun beberapa kali bisa mendaratkan pukulan kepada Luffy. Hal itu membuat Luffy kesal dan akhirnya Luffy memutuskan untuk menggunakan wujud Gear 5-nya. Nah, di sini berarti Luffy belum menggunakan wujud Gear 5 untuk bertarung melawan Gaban, sehingga Gaban terlihat jauh lebih unggul. Barulah setelah kepayahan Luffy mengeluarkan wujud Gear 5-nya. Kemudian saat Luffy siap menggunakan wujud Gear 5, Zoro memutuskan untuk ikut bergabung dalam pertarungan itu. Jadi situasi yang terjadi adalah Gaban versus Luffy Gear 5 dan juga Zoro. Nah, melihat situasi yang tidak menguntungkan itu, Gaban memilih untuk menyerah dan memberikan kuncinya. Ya, di sini menarik ya, Zoro yang biasanya membiarkan Luffy bertarung sendiri atas dasar harga diri kapten, kini malah ikut dalam pertarungan. Entah apa pertimbangan Zoro saat itu, kita belum tahu. Kemudian Gaban memilih untuk memberikan kunci saat Luffy dan Zoro bekerja sama. Hal ini bisa menunjukkan jika Luffy dan Zoro bekerja sama, maka mereka akan bisa mengalahkan Loki. Ya, dengan kunci yang sudah didapatkan, tampaknya tak lama lagi pangeran terkutuk Loki akan benar-benar bebas. Oke, lanjut poin kedua menunjukkan lokasi para kesatria suci, yaitu Samrock dan Gunko. Sebelumnya mereka telah menyiksa Loki. Namun Pangeran Elbaf itu tetap tidak mau tunduk dengan perintah mereka untuk bergabung menjadi kesatria suci. Karena hal itulah keduanya memutuskan akan menggunakan cara lain, yaitu menyandra anak-anak raksasa agar para raksasa dewasa bisa menyerah. Untuk melakukan hal itu, Samrock dan Gunko berencana memanggil satu orang lagi anggota kesatria suci ke Pulau Elbaf. Nah, di chapter ini Gunko terlihat membuat lingkaran teleportasi yang disebut Abyss. Tentu itu seperti lingkaran teleportasi yang ada di Kastil Aurus. Dia membuat lingkaran itu di dalam hutan, yang berarti posisi para kesatria suci saat ini sudah keluar dari dunia bawah Elbaf dan mereka ada di dunia matahari. Nah, setelah lingkaran teleportasi terbentuk, datanglah dua anggota kesatria suci baru ke Pulau Elbaf. Ya, proses inilah yang tentu terjadi pada Samrock dan Gunko ketika pertama kali datang ke Elbaf. Hal itu berarti harus ada lingkaran teleportasi dulu yang tergambar di lokasi tujuan, barulah mereka bisa menggunakannya. Jika hal itu benar, maka kemungkinan adanya pengkhianat di pihak para raksasa jadi semakin kuat. Karena tentu harus ada pihak raksasa yang menggambar lingkaran itu di dalam kastil, barulah Samrock dan Gunko bisa datang. Oke, selanjutnya kita mendapatkan perkenalan dari dua anggota kesatria suci yang baru sampai. Pertama adalah Saint Somers. Dia adalah Tenryubito yang berasal dari keluarga Shepherd. Hal ini berarti dia satu keluarga dengan Saint Shepherd Jupiter. Ya, Saint Jupiter ini adalah Gorosei cacing ya, yang menjabat sebagai Gorosei bidang pertanian. Di sini kekuatan Saint Somers belum terlihat, tapi kita mendapatkan ciri-ciri fisiknya. Dia adalah pria besar dengan rambut panjang dan juga memiliki janggut serta menggunakan kacamata. Lanjut pada kesatria suci yang kedua, dia adalah Saint Gillingham dari keluarga Leitmotif. Ya, keluarga Leitmotif ini sepertinya baru pertama kali muncul.
Jadi Limotif adalah salah satu keluarga Tenryubito yang baru pertama kali diperkenalkan pada chapter 1140 ini. Nah, berbeda dengan Somers, Gillingham ini terlihat sudah menunjukkan kekuatannya, yaitu kemungkinan besar adalah pengguna buah mythical Swan Kirin. Hal itu dapat terlihat dari penampilan Gillingham yang mirip dengan hewan mitologi Kirin. Ya, dia datang ke Elbaf dalam wujud hybridnya. Kemudian Samrock merasa aneh. Ya tentu saja dia kan hanya meminta tambahan satu anggota Ksatria Suci, tapi yang datang malah 2 orang. Samrock pun mempertanyakan hal itu. Nah, di sini Gillingham menjawab jika Samrock harus kembali ke Mariejoa. Entah apa alasannya, di sini belum terungkap. Ya, di sini menarik ya, sosok Samrock adalah karakter paling ikonik dari para Ksatria Suci karena sosoknya yang sangat mirip dengan Shanks. Tentu kita juga menantikan bagaimana respon Luffy ketika bertemu dengan kembarannya Shanks itu. Namun jika Samrock ditarik, maka akan terjadi pengurangan besar dari kekuatan para Ksatria Suci. 3 Ksatria Suci yang ada di Elbaf selain Samrock, tentu Mimin yakin akan jadi mangsa trio monster bajak laut topi jerami. Tapi kira-kira apa alasan Samrock ditarik? Mimin sih curiga jika dia akan mendapatkan misi baru dari Im-sama yang lebih penting. Oke, lanjut. Di akhir chapter ini Samrock mengatakan bahwa para Ksatria Suci akan membuat sebuah permainan di Elbaf. Ya, kata permainan ini benar-benar membuat kita teringat pada insiden God Valley, di mana saat itu para Tenryubito membuat sebuah permainan berburu budak. Nah, mungkinkah di sini mereka juga akan mengadakan permainan berburu anak-anak raksasa? Jadi para Ksatria Suci itu akan menyebar dan mengumpulkan anak-anak raksasa sebanyak mungkin. Yang bisa mendapatkan paling banyak dialah yang akan jadi pemenangnya. Oke, itu aja pembahasan untuk update spoiler chapter 1140 ini. Yosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!